Bapak Ibu, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak DPD selaku Kepala Sekolah PTSD Internasional dan istimewa buat rekan-rekan guru PTSD Internasional. Kami langsung saja ke maksud tujuan kami dalam berkumpul pada siang hari ini, yaitu kami di sini akan coba melaksanakan program yang sebelumnya sudah kami rancang waktu pertemuan pertama dulu, yaitu mengenai pembuatan komunitas praktisi. Waktu kita rapat pertama dulu kita sudah menyepakati kalau bisa kita setiap hari Sabtu atau 2 kali sebulan paling kurang kita berkumpul untuk membahas masalah-masalah yang ada di sekolah, khususnya di bidang pembelajaran bersama siswa, untuk bisa dibicarakan di dalam komunitas dalam rangka mencari solusi terbaiknya terhadap proses pembelajaran kita di kelas. Untuk itu sebelum mungkin kita masuk kepada acara intinya, mungkin ada sedikit penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah kita atau arahan mengenai komunitas praktisi ini. Kepada Pak Usman, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita hari ini tindak lanjut dari pertemuan kita yang pertama, yaitu pembentukan komunitas sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Abis tadi. Jadi pada pertemuan ini tentu mari kita sama-sama istilahnya berdiskusi, ya, berdiskusi apa yang kita temui di lapangan, di kelas, dalam kegiatan kita sehari-hari, atau tidak. Mungkin nanti permasalahan-permasalahan yang kita temui, kemudian itu bagaimana solusi-solusi yang akan kita ambil dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut. Nah, ini nanti ya, solusinya nanti bagaimana yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Pak Usman dan Pak Mak. Jadi sesuai dengan jadwal, jadi nanti yang sampaikan Pak Lutfi. Jadi setiap hari Sabtu atau 2 kali, ulang-ulangnya 2 kali juga kita ambil waktu Sabtu untuk kegiatan kita seperti ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini adalah kesempatan kita yang, kalau menurut saya ini kesempatan kita yang sangat berharga, karena di sekolah kita ada 2 orang CGP. Mari kita manfaatkan teman kita yang 2 orang ini. Mudah-mudahan apa nanti yang permasalahan yang kita temui di kelas, pembelajaran kita sehari-hari ini bisa kita cari jalan keluarnya, dan mungkin ada informasi-informasi yang terbaru. Bapak Ibu, apalagi sekarang ini kurikulum masih ada lagi perubahan kurikulum prototipe. Jadi mari kita ikuti pembaruan. Nah, ini adalah narasumber kita yang mereka berdua ini. Inilah nanti yang jadi narasumber kita. Jadi mari kita ambil pengalaman mereka. Nanti kita dengan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Jadi mari kita manfaatkan betul. Tentu ini nanti permasalahan-permasalahan itu timbulnya dari kita. Dari
kita sehari-hari itu yang kita ambil baru kita nanti kita bicarakan bersama dan cari solusinya. Kita nanti kepada Pak Gus Manda dan Pak Nur kali ini sudah mencari solusi-solusi yang terbaik untuk anak kita. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dalam kegiatan kita ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Usman atas arahan dan penyampaiannya. Semoga ya apa yang beliau sampaikan bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan kegiatan kita pada hari ini, yaitu dari komunitas praktisi. Mungkin kami dengan Sinap akan memimpin kegiatan ini. Baik, peminta kepada Bapak Anak dulu penyampaian tentang komunitas ini. Silakan, silakan. Terima kasih. Mungkin tidak sampai. Bukan ini kan, tamu kan. Iya benar. Kita sebelum kok bisa mendengar, bisa. Iya. Kenapa kami dapat satu ya? Bisa gini kalau bisa dua. Iya. Gitu kan. Sebelumnya pulang kan? Iya. Pulang kan? Kenapa sampai kita kalau juga ya? Iya. Kalau waktu pertama kan ada sampai ada paksaan. Iya. Nah, kalau foto acara mungkin lah, berdua saja lah mungkin lah tahu. Iya. Pada acara rumah pun itu tanggal publikasi ini tuh mulai persiapan nih. Iya. Nah, Ini memang itu dapat kan? Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah, selanjutnya Bapak Ibu, Majelis PT dan Pembina. Alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin kita langsung saja sebelum kita langsung ke permasalahan, ada juga sedikit hal yang perlu kita ketahui. Mungkin komunitas kita ini nanti akan diberi nama, terus nanti sudah beberapa kali pertemuan, nanti Bapak Ibu mungkin masing-masing guru kelas nanti atau mapel kami ambil video pembelajaran. Karena itu sebagai laporan kami itu akan kami kirim nanti oleh KPP nanti ke pusat yang lihat apa hasilnya. Jadi nanti Bapak Ibu, makanya kalau kita memang kita sudah buka apa saja kendala nanti mengajarnya, nanti bisa diterapkan kami ambil videonya nanti. Itu sebagai laporannya. Nah kemudian Bapak Ibu, sekarang kita belajar seperti ini, kita mempersiapkan Bapak Ibu karena ada namanya sekolah penggerak. Kebetulan kemarin Pak Nezo tidak lolos. Kalau saya nanti tahun besok buka sekolah penggerak, Pak Usman lolos, kita Bapak Ibu wajib mengikuti kegiatan seperti kami. Tidak bisa mengatakan tidak. Jadi kalau sekarang kita sudah jati bagaimana cara mengajar, besok kita mudah lagi menerapkannya. Tinggal nanti kalau memasukkan ke LS bisa kami membantu nanti. Nanti kalau mengajar bagaimana pula kami menggantikan mengajar itu tidak bisa. Tapi nanti video mengajar sudah ada, kami memasukkan ke LS kan bisa saja nanti dengan laptop. Jadi kita sambil mempersiapkan diri. Karena dia seperti itu nanti Bu. Sekarang kan sekolah penggerak baru beberapa kemarin saya lihat koordinasi dengan kepala dinas. Jadi kita sambil mempersiapkan diri. Jadi Bapak Ibu untuk komunitas sekolah kita ini mungkin bagus kita kasih aja komunitas penggerak 14. Nanti sana ada identitas penggerak nanti diminta itu kita lanjut ini. Kalau kita nanti telah beberapa bulan mungkin pertemuan mungkin kita bisa mengajak yang lain. Sehingga kalau ada nanti yang lain ingin bergabung, kita misalnya ada guru kelas 1 Sinangbuar bergabung. Jadi Bapak Ibu bisa juga berbagi nanti seperti ini dengan guru Sinangbuar seperti ini kami mendapat sama ini kan seperti itu. Jadi itulah gunanya penggerak ini Bapak Ibu dia berantai nanti itu ada pengimpasan namanya. Jadi bukan SD kita saja, tapi kalau SD kita telah melaksanakan, tentu kita bisa mengajak yang lain nanti bagi yang mau. Nah jadi itu Bapak Ibu. Untuk pertemuan berikutnya nanti Bapak Ibu saya meminta nanti masing-masing ibu atau mapel coba catat mana mungkin anak yang lemah terus apa saja kendalanya. Jadi kita lebih terperinci lagi nanti. Mungkin sekarang ini kita lebih mungkin belum terlalu terperinci. Jadi
pertemuan berikutnya kita terperinci masuk lagi. Jadi anak itu kelemahannya sehingga kita bisa nanti mencari bagaimana nanti solusinya nanti. Nah, jadi untuk kali ini mungkin kami dengan Pak Kusma ya, mungkin mendengar saja dulu mungkin kendala mungkin dari dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau mapel gitu. Kenapa? Apakah seperti itu dulu Pak? Nanti kalau ada nanti dulu nah. ya. Kalau udah fokus saja dulu. Kalau untuk kendala atau masalah, pasti di sekolahku banyak terjadi kendala atau masalah dalam PDM, dalam ini. Nah, bagaimana kita fokus saja ke 1 atau 2 masalah yang lebih esensial rasanya yang perlu segera kita perbaiki atau kita cari solusinya. Apa kira-kira kendala yang perlu segera bagusnya masalah seperti ini. Itu aja kita fokus dulu. Kalau dapat ada pemecahan masalah atau solusi dari masalah yang itu ada dulu kan sudah ada sedikit ansuran. Tapi kalau dapat kan juga masing-masing kelas ini nanti satu apa permasalahan paling esensialnya kan seperti itu kan. Jadi bisa terwakilkan atau nanti ada masalah paling esensialnya ada 1, 2 sama kan bisa kita cari jadikan satu solusi nanti lagi kan. Itu kita nanti bertanya kepada masing-masing wali kelasnya itu kan apa saja masalah yang paling yang perlu lah segera kita perbaiki kan seperti itu. Nanti silakan Pak Agus mungkin silakan Bapak Ibu. Ya, jadi kenapa Pak Nabi maksudnya tadi itu kira-kira apa masalah atau kendala yang kita hadapi di kelas baik dari proses pembelajaran atau perilaku siswa atau dari segi kehadiran siswa ke sekolah. Mana kira-kira lebih ini saya perlu saya perbaiki di sini. Ini kira-kira banyak anak-anak di sini, bagaimana ini solusi kita bicarakan bersama-sama. Jadi setiap kelas kita mempunyai masalah yang berbeda-beda, seperti itu. Coba atau mungkin Bapak Ibu fokus ke proses pembelajaran mungkin bagaimana cara anak belajar mungkin susah ini bisa juga kan ya karena itu lebih penting mungkin kalau mengajar mungkin. Coba dari kelas 1 terlebih dahulu ada kira-kira itu selalu gue permasalahan Pak waktu minta dulu lah rancang juga aku Fano Jayante tapi Fano lah kan lebih dulu soalnya lah 2 tahun di kelas 1 Fano Saputra permasalahannya yang pertama payah dan susah untuk membaca dan juga menulis dengan benar. Yang kedua, sering tidak datang ke sekolah, padahal rumahnya paling dekat ke sekolah. Yang ketiga, karena sering tidak datang itu, maka dijemput ke rumahnya bersama teman-temannya. Tapi belum ada perubahan, nggak malu nih, itu maksudnya ini teh. Yang sampai orang tuanya sudah dihubungi untuk kerjasama menghadapi anak tersebut, tapi orang tuanya kurang perhatian. Sementara siswa ini sudah 2 tahun di kelas 1. Iya. Selanjutnya orang tuanya tidak ada membimbingnya belajar dari rumah dan juga orang tua tidak mau tahu dengan keadaan dan kondisi anaknya tersebut. Dan begitu juga dengan saudaranya tidak ada yang membimbingnya belajar. Contohnya terakhir bertanya nak sekolah nih jauh apa aja kata kalian dia nyolala tuh dia kesal bantu bajunya itu aja pulang kita selain yang itu orang. Berarti permasalahan di kelas 1 kok permasalahan lebih kepada individu seseorang, tidak permasalahan kolektif yang ada di kelas berarti kalau diperhatikan. Tapi kalau untuk penanganannya itu individu bulat panu saja. Jadi bagus sekali permasalahan dari kelas 1 ini sangat jelas. Kemudian barangkali dari kelas yang lain, kelas 2 lulus itu dari agama Pak Mul ada kendala pembelajaran anak seperti ini. Dia kami catat aja dulu, kalau misalnya dirangkumkan secara kolektifnya seperti ini permasalahan. Lulus ada lulus. Kalau lulus yang Di mana salah?
perubahan. Ada perubahan. Maksudnya permasalahan itu perubahan tuh dari misalnya permasalahan kan tadi kan dari menulis, dari membaca. Kalau ada perubahan tuh kami atau perubahan apa kan itu coba silakan apakah menulis, membaca. Kalau menulis sering tinggal, misalnya di titik, membaca juga membaca. Iya. Kalau di sini Kalau tinggal tidak fokus dalam belajar atau tidak sama melaksanakan perintah guru, disuruh guru nulis, tidak ada apa. Anunya mau ngelajaran tapi itu lah. Jadi Ambil. Lamban ya, lamban. Ini orang Madun. Asalnya. Nah itu. Tiga sahur itu kadang pengaruh apa? Bahasa ibu kan. Iya. Nah iya, boleh juga. Tapi di meja induknya memang tak mau belajar dari rumah dulu. Tapi induk dulu. Memang gimana nak mau ya, awak pikir memang. Tangan mengalu itu. Berarti secara individu juga, kalau yang secara kolektif di kelas, secara umum di kelas, Ya ini, ya datang sekolah lagi. ya. Jadi di dua dari tiga dua bersama juga dua dari tiga gitu. Jadi sampai kayak gitu, kan ada yang bodoh, kita mau mandi. Sampai kita ini ya, yang lebih itu. Itu terlalu ada nomor dua, ada contoh si Rehan, Angel. Yang pandai baca tapi di umarnya tidak mau lancar, baca udah tidak sandek dah doi. Isek dah terus. Lu pandai begini sandek-sandek baca itu tidak. Tidak lama lagi pertama. Selanjutnya yang kelas 3 kali pada pengadilan kurang sebagian tak jadi kalau di itu sampai itu nanti sekembang itu coba gitu Dari dulu tuh. kalau anak pokok bapak makanya banyak model keadaannya coba lagi tapi alhamdulillah kan mulai aja bapak itu cerita ini tadi kan nggak pula sekolah menjadi sekolah enak tadi bagian hukum mah alun tadi itu mau kali ya mau tadi papan tulis itu ya papan tulis A B C sampai Z. Nah itu aku datang titik, kadang-kadang aku titik, kadang-kadang dalam tubuh ini dong. Dia bilang mulai aku tadi masuk untuk ini mulai aku tadi mau. Jadi untuk E dengan F itu ada tuh dong, F langsung dong. E itu tinggal dong. Sebelum E itu sebelum F itu kalau bang. Mungkin masalahnya lebih kepada pribadi individu si Iqbal. Kalau secara umum di kelas Ada di kelas itu contohnya misalnya anak kalau keluar mau duit, kalau dalam kelas bawa tangan itu kan sudah satu tangan. Tahu lebih dari sering beberapa orang anak pun tidak melakukan PR. Jika sering dikasih hukuman, kalau bilang itu kan itu aku lebih kepada pengelolaan. Itu lagi. Kalau dulu banyak aku dah. Kalau itu apa yang mau dah, itu apa? Udah ya kan di kelas 3 banyak yang ke aku namakan aku coba boleh dari tugas PR kan banyak tu yang membuat. Kadang-kadang aku tanya, yo kedudukan dalam kendalanya kan buku dah cukup kan. Kalau kini alhamdulillah buku dah cukup. Tapi ada tugas untuk buat budi buku apa penunjang lah LKS lah. Malah tidak ikut semua membeli, malah tidak suruh MP sampai kawan, suruh PS sampai kawan tidak mau. Kurang direkam. Apa di Pak Mula? Itu atau di kelas bagaimana? Ada juga Pak. Tidak semua anak tu. Kalau itu kan kelas 3 juga. Sebutkan itu kan individu PM, si Jitri, nggak akan dibuat. Nanti acara keseluruhan itu kan tentang PR bagaimana kalau secara individunya harus sama Iqbal tadi kan seperti itu. Jadi pas aku situ Bu kalau masalah global maksudnya kecepatan tadi kan ada nomor PR itu banyak kan global itu. Kalau individu tadi dalam raja kayak Iqbal seperti individu. Jitri Pak, dikasih go. Kalau lagi soal dan kondisinya soal aja nggak beres menulis Pak.
Nggak beres. Ini sebenarnya itu bisa kan? Weekly. Nah, Maksudnya itu untuk menulis itu sebenarnya bisa. Tapi itu nggak sanggup gitu loh. Jadi kalau tulis kalau freelance, tapi kalau nanti amuan, itulah pernah ketemu kan. Kalau you nulis dia bisa, tapi kadang-kadang betul kalau you sekolah tu kadang lumpur bawa selalu apa? Dia bawa buku selalu. Kadang pena ada dua bawa. Betul tak? Bukunya bawa. Ayo. Bukunya bawa ada pena ada bawa dah. Pernah meminta buku apa lah alifah dan pena apa lah. Saya kau dah boleh pinjam juga dah, pinjam kita ke alifah. Awal sekolah dah sepena ada bawa. Apa nak bawa buku pak dia buku serta sepenuh tak payah dia bawa apa. Gitu Rizky itu lah malah dia pegang bayang manut yang tadinya bukunya bawa satu alat. Rizky itu. Aku dah menulis dah apa yang tak daftar pelajaran. Aduh pak, saya. Aduh saya. Wah, tu dah kelado tu. Dulu kan saya sekolah saya tahu. Aku daftar pelajaran kan lah. Aku pelajaran ini aku lagi besok lah. Ini sampai ke dia tu. Dia akan sampai lah. Kurang siap dia. Kalau dari kelas sampai kira-kira apa sih? Secara umum atau dari Kalau secara umum biasanya gitu, kalau misalnya kan setelah guru memberikan penjelasan, lalu diterangkan misalnya cara menghitung di matematika seperti ini. Pas saat memberikan tugas, anak-anak itu bukan dia tidak langsung tidak membaca pertanyaan, tapi langsung bertanya, Bu, ini gimana caranya? Seperti itu. Padahal sudah dijelaskan, baca pertanyaannya baik-baik, ini pertanyaannya. Nanti dijawab seperti ini. Tapi rata-rata anak-anak tersebut malah nanti bertanya balik lagi, Bu, ini gimana caranya? Seperti itu. Secara umum seperti itu. Kemudian kalau membuat dikasih PR, banyak juga anak-anak tuh tidak membuatnya, seperti lupa gitu katanya anak saya. Kalau individu ada 3 orang siswa. Yang pertama itu Yogi, murid pindahan yang mulai 8. Kalau Yogi ini, kalau misalnya dijelaskan, pas menjelaskan dulu dia seperti tidak memperhatikan, seperti mengantuk gitu. Kalau diberi tugas, tugasnya itu ya seperti cuma saran aja, cuma asal buat. Kadang apa yang dibuatnya itu tidak membuat seperti sebuah kata atau kalimat ya, tidak nyambung, nggak bisa dibaca. Iya. Nanti dalam itu tulisan nanti mana? Iya, tulisan. Membaca juga kurang lancar. Kalau emojinya itu pertanyaan pun dia susah. Sudah diapakan gitu mau apa, tapi bisa juga masalah. Bahkan perkalian satu kan banyak lipat. 35 tuh Rizky mah kalau tulisan. Kalau Farid sama lagi. Kalau Ogi dan Yogi, Ogi dan Riki ada juga tulisan. Kalau Ogi malah lebih parah, satu kata itu kadang dipangkasnya tidak lengkap gitu. Apalagi 2 kalimat. Tapi kemarin saya sudah coba di sini 1-2 kalimat harus dituliskan. Yang lain kan 5 buah, saya suruh dia 1 kalimat. Tapi waktu dicoba itu betul. Tapi kalau misalnya kita cuma difokuskan itu aja bisa. Tapi kalau langsung nggak bisa gitu. Harus fokus kayaknya. Coba dari olahraga ada kita. Dari olahraga Pak, kayak seperti kelas 1 kayak sekarang kan. Kalau kehadiran sama saya tuh hadir Pak. Hadir dia. Kalau di lokal dia tuh menulis betul bisa, tapi lama. Orang misalnya ada soal, orang berkumpul dia belum. Kalau olahraganya maksudnya di lapangan, dalam prakteknya olahraga di luar sama anak. Di lapangan. Kalau satu kayak seperti Spanyol, kalau olahraga di lapangan bisa kan? Bisa jadi bertanya. Kayak suruh ada kiri, ada kanan, gitu kan? Balik kanan bisa juga lakukannya.
beberapa masalah yang ada di sekolah kita, mulai dari kelas 1 sampai kelas 4. Mungkin ini sudah banyak dari catatan-catatan ini. Barangkali mungkin ada beberapa, kalau seandainya bisa kita bahas seluruh masalahnya di sini, atau beberapa poin penting saja, mana yang rasanya waktu kita cukup nanti, karena berapa banyak itu. Nah, masalah memang banyak, cuma masalah ini bisa dikelompokkan. Ini paling inti membaca, menulis, itu intinya itu dari seluruh kelas itu saja membaca dan menulis. Cuma bahasa Bapak Ibu menyampaikan kan berbeda kan. Intinya ini pasti membaca dan menulis, karena itu memang dirasakan juga di kelas tinggi. Berarti masalah individu pada anak membaca dan menulis, serta masalah kolektif di kelas, pembuatan PR, kadang-kadang tidak seperti ini. Kita coba nanti bersama-sama berdiskusi lah, sharing pendapat. Karena kami di sini tidak semestinya kami tahu, kami bisa, karena ilmu itu dia lebih tepatnya dari pengalaman. Karena pengalaman dengan praktek itu kadang ada perbedaan juga. Kalau pengalamannya sudah seperti ini itu lebih bagus lagi. Kalau teorinya seperti ini, makanya kalau dapat kita saling berbagi di sini mana yang terbaik rasanya menurut kita. Sebagusnya yang bagi kita yang bagus. Iya, yang bagusnya. Kita fokuskan saja membina kita ini anak yang kurang membaca. Kita fokus satu itu aja berhasil. Mantap. Yang lain itu kalau sudah naik membaca, kalau yang lain itu muncul bisa ngikut. Kalau sudah dari pagi kita fokuskan saja dulu kepada anak yang sebab ada kuncinya sekolah kan itu kunci pertama. Membaca menulis dia kita ingat tadi membaca dan menulis. Salahnya mana yang matematik membaca bisa menulis tidak tahu. Itu utama itu. Ya, kok sampai sama cek kan, temu kelas teko. Anak kali teko itu tahu macam, tahu macam naik yo. Iya. Memang sebenarnya itu memang ada anak-anaknya itu. Iya. Cek lagi kita ada bisa lo dengan apa? Memang kan anak ada yang tinggal itu anak ada enam cuma tinggal waktu awak kan. Iya. Nah kalau dia pandai membaca pasti dia pandai aku mama aku yang lain. Kalau anak pandai membaca itu pasti bisa menulis bahasa iringan. Bahasa kan empat keterampilan bahasa Indonesia kan itu nanti itu pasti beriringan. Tapi anak yang biasanya terbata-bata membaca, pasti dia nanti tulisannya juga terbata-bata. Ya, karena dia kalau kita menulis kan apa dengan apa yang kita baca kan itu kita ingat. Kalau misalkan banyak, berarti memang membaca kurang lancar, jadi banyak kan itu silakan itu dari keterampilan dari bahasa Indonesia kan membaca, menyimak kan itu sejalan gitu kan. Tapi ya Bapak Ibu, terima kasih atas permasalahan kita ini. Ini adalah permasalahan kita bersama. Itu akan kita berikan solusinya. Di sini kita berbagi ya Bapak Ibu, tidak ada kita nanti menggurui ini segala macam. Kita berbagi saja, ambil saja yang baik yang mana bisa dilakukan. Jadi dari permasalahan kita ini Bapak Ibu, sebenarnya bagus ini diterapkan ini pembelajaran diferensial, dan untuk kita guru bagus